Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Majalisus Sadis fil Hadisis Sadis. Sekarang majelis yang ke-6 tentang hadis yang ke-6. Alhamdulillah Al-Malikil Muta'al Al-Munazzahi anis syuraka wal amsal alladhi bayyana li'ibadihil harama minal halal wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi tahharahu Allahu zahiran wa batinan wa wasafahu fawqa ma yuqal fa huwa an-nabiyyul mustafa wal habibul mujtaba wal hadi minad dolal sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihi bil guduwi wal asal amin. An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqas subuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subuhati waqa'a fil harami waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yusiku ay yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin himam ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan wa ija solahat solahal jasadu kulluhu wa ija fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbun rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-6, majalis yang ke-6 di dalam hadis yang ke-6. Sebelum masuk dalam hadis, sungguh telah dihimpun hal itu oleh salah seorang ulama dengan ucapan beliau, umdatud dini indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyah ittaqis subuhati wajahad wa da'ma laisa ya'nika wa'malan biniyah. Tiang penopang agama menurut kami, menurut para ulama, adalah rangkaian kalimat yang berjumlah 4 dari sabda makhluk terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jagalah diri terhadap perkara-perkara subhat. Dan yang kedua, berjuhudlah. Dan yang ketiga, tinggalkan sesuatu yang tiada berarti bagimu. Dan yang keempat, beramallah dengan niat. Dari Sayyidina Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara halal itu jelas. Jadi perkara halal itu
jelas. Menurut Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, perkara yang tidak datang suatu dalil tentang keharaman perkara itu, maka perkara itu adalah suatu perkara yang tidak dilarang dari melakukannya secara ketentuan syariat. Jadi dalilnya tentang keharaman perkara itu, kalau perkara itu haram, maka yang halal itu jelas. Dan menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, perkara halal adalah suatu dalil yang meriwayatkan mengenai kehalalannya, maka pendapat beliau itu lebih khusus. Jadi sesungguhnya perkara halal itu jelas. Kalau ada dalilnya perkara halal itu jelas, berarti itu dia. Jadi agak bertentangan. Jadi kalau yang perkara Imam Syafi'i, kalau nggak ada keharamannya berarti halal. Kalau Imam Abu Hanifah, kalau ada riwayat halalnya berarti itu halal. Sesungguhnya perkara halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Wa bainaha mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui itu oleh kebanyakan dari manusia. Jadi di antara perkara yang halal itu dan perkara yang haram itu, ini ada perkara yang syubhat. Famanittaqa subuhati, maka siapa saja yang menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, yakni meninggalkan perkara yang di tengah-tengah itu. Perkara syubhat adalah perkara yang dibayangkan oleh orang yang berpikir bahwa perkara itu adalah sesuatu hujah. Jadi di antara yang kedua itu, tengah-tengah, istabro'a, maka ia membebaskan diri dinihi, bagi agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Jadi kalau kita menjaga dari perkara yang syubhat, maka dia membebaskan dirinya dan agamanya dan kehormatannya. Jadi paham nggak? Perkara yang syubhat, kalau kita menjaga diri dari perkara yang syubhat, maka kita menjaga kehormatan kita, agama kita, itu boleh nggak? Kalau QC mau wajib ya. Tapi kalau menurut MUI itu halal. Halal. Nah itu termasuk perkara-perkara yang syubhat. Jadi ulama berbeda pendapat mengenai makna syubhat yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Sabda Nabi, maka siapa saja yang menjaga diri terhadap perkara-perkara syubhat, maka sungguh dia telah membebaskan diri bagi agamanya dan kehormatannya.
Dan di antara mereka ada ulama yang berkata, sesungguhnya perkara subhat itu adalah perkara yang halal karena mengamalkan dengan sabda Nabi, seperti pengembala yang mengembala di sekeliling area terlarang yang ia hampir terjatuh memasuki ke dalam area terlarang itu. Jadi pernah kita bahas ya yang ini. Masih ingat gak? Maka sesungguhnya hal itu sebagai petunjuk bahwa perkara subhat itu adalah perkara yang halal. Dan bahwa meninggalkan perkara subhat itu adalah perbuatan waro, dan pendapat ini adalah yang benar. Jadi kalau menurut Bang Irnan, kalau kita makan bumbu itu ya sebetulnya halal gitu. Ya, tapi kalau mau kita ngejaga waro, itu kita nggak makan gitu. Waman waqa'a fi syubuhati, dan siapa saja yang terjatuh dalam perkara-perkara subhat, jadi yang nyobain itu perkara-perkara subhat, jadi yang terjatuh dalam perkara-perkara yang subhat itu yang nyobain bumbu gitu nanti. Di sini ada firman Allah, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Jadi ada Al-Quran yang mengatakan, Quran surat Al-Baqarah ayat 187, itu larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Maka Allah melarang untuk mendekati guna menghindarkan diri dari terjerumus ke dalamnya. Dan firman Allah Ta'ala, wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqqi dzalika bima asaw, dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan, demikian itu terjadi karena selalu berbuat durhaka, yakni mereka berangsur-angsur meningkat dengan berbagai perbuatan maksiat sampai membunuh para nabi. Jadi kalau kita sering melakukan yang perkara-perkara subhat, nanti itu akan terjadi perkara-perkara yang haram. Dan setelah banyak kita makan yang haram-haram, maka perbuatan kita akan maksiat. Sampai-sampai dikatakan di dalam kitab ini, mereka melakukan berbagai perbuatan sampai mereka itu perbuatan maksiat, sampai mereka itu membunuh para nabi. Jadi Allah melarang, maka janganlah kamu mendekatinya gitu, agar terhindar diri dari terjerumus ke dalamnya. Jadi dahsyat banget kalau kita keseringan makan subhat, nanti akan terjerumus ke perkara yang haram. Sehingga nanti saking banyaknya yang masuk ke dalam diri kita yang haram, sampai kita akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Sampai-sampai
seperti itu. Kemudian sesungguhnya Nabi SAW memberikan perumpamaan kepada sesuatu yang telah dituturkan beliau dengan sabda beliau, seperti pengembala yang mengembala di sekeliling area terlarang, yang ia hampir mendekati terjerumus mengembala di area itu. Ala wa inna likulli malikin himam. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki area terlarang. Di sini PT ya, punya area terlarang. Yang kerja tahu. Setiap raja mempunyai area terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya area terlarang Allah adalah hal-hal yang dilarang olehnya. Jadi Allah juga mempunyai area terlarang, dan hal itu jangan kita dekati. Ala wa inna fil jasadi mudghatan wa ija salahat salahal jasadu kulluhu wa ija fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbun. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal darah. Apabila baik segumpal darah itu, maka baiklah tubuh seluruhnya. Dan apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah tubuh seluruhnya. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Bahwa hati adalah anggota tubuh, bagian dari dalam tubuh. Dan di atasnya bertumpu poros manusia, dan dengan akalnya berfungsi baik. Dan hati merupakan anggota tubuh yang termulia di antara anggota-anggota tubuh. Hati dinamakan qalbun, berubah-ubah karena cepatnya lintasan-lintasan yang ada di dalamnya, dan berulang-ulangnya lintasan itu terjadi pada hati, dan cepatnya perubahan hati. Ada hatinya manusia? Ada. Semua ada hatinya. Manusia ada hatinya. Punya hati? Punya. Ada penyair yang mengatakan, dan tidaklah manusia dinamakan dengan insan, melainkan karena bertabiat lupanya manusia, dan tidaklah hati disebut qalbun, melainkan bahwa hati senantiasa mengalami perubahan. Jadi manusia insan itu bertabiat lupa. Kalau hati, qalbun, dia di hati itu sering mengalami perubahan. Kadang kita cinta sama dia, tiba-tiba cinta sama yang ono gitu. Ya Allah. Kadang-kadang cinta yang ono, cinta sama yang ono. Ya. Kadang-kadang kita senang main yang ini, tiba-tiba ada yang baru kita main yang ono.
Sungguh telah dibedah hati Nabi Muhammad SAW dan dikeluarkan dari hati itu suatu gumpalan yang kehitamannya, yang ada kehitaman di dalamnya. Dan dikatakan kepada beliau, gumpalan ini adalah bagiannya setan dari tubuh Anda. Kemudian hati beliau disucikan, lalu baguslah hati beliau itu, lalu menjadi hati yang tidak ada yang menyamainya. Pernah dengar ceritanya? Mau dengar? Jadi ceritanya itu Rasulullah sedang bermain masa kecil, yang sedang disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Tiba-tiba malaikat turun dan merobek dadanya Rasulullah dan dicuci hati Rasulullah, sehingganya yang menyusui itu ketakutan, lalu Rasulullah dipulangkan ke ibundanya. Dikatakan oleh suatu pendapat, dan perbaikan hati ada di dalam 6 perkara. Jadi kalau mau bagus hati kita itu ada di dalam 6 perkara. Yaitu pertama, membaca Al-Quran dan dengan direnungkannya gitu. Al-Quran dibaca dan dipelajari dan tahu artinya, maksudnya. Jadi tadabbur Al-Quran. Yang kedua, mengosongkan perut, berpuasa. Yang ketiga, beribadah malam hari, sholat tahajud, sholat hajat, zikir-zikir bisa. Yang keempat, berdoa sungguh-sungguh ketika waktu sahur. Jadi sebelum subuh itu berdoa dengan mengiba, dengan sungguh-sungguh. Biasanya itu kalau udah doa dengan sungguh-sungguh keluar air matanya. Kalau nggak keluar air matanya, pakai bawang, biar nangis gitu. Nggak, jadi harus sungguh-sungguh gitu. Nggak mesti air matanya keluar, tapi benar-benar sungguh-sungguh. Yang keempat, bergaulah dengan orang-orang soleh. Yang keenam, memakan sesuatu yang halal. Yang keenam ini merupakan pangkalnya. Jadi kalau kita ngejaga makanan yang halal nih, kita bisa buat ngejalanin itu semua gitu. Dan sungguh telah dikatakan oleh suatu pendapat, apabila engkau berpuasa, maka lihatlah pada makanan orang yang engkau berbuka puasa. Karena sesungguhnya seseorang sebab memakan sesuatu makanan, maka membara hatinya. Sama seperti racun, maka ia menjadi tidak bermanfaat selamanya. Jadi hati-hati juga kita buka di tempat orang, kita nggak tahu itu makan dari mana, hasilnya halal atau haram atau subhat.
bisa efeknya berbalik ke kita. Diriwayatkan dari salah seorang ulama bahwasannya beliau berkata, aku pernah meminta minum kepada seorang prajurit, lalu ia memberiku minum dengan sekali minum, lalu menjadi mengeras hati di dalam hatiku selama 40 hari. Jadi bisa ketahuan gitu ya, ulama bisa ngerasain dia ibadahnya itu ada yang berkurang. Biasanya ngejalanin apa pasti dia tahu, wah kayaknya makanannya kurang, perkara-perkara yang kemasukan, perkara-perkara yang tidak halal. Dan ulama merangkai senandung mengenai pengertian sesuatu uraian yang telah kami Syekh Ahmad bin Hijazi mendahulukannya. Obat hatimu itu ada 5. Ketika hatimu mengeras, maka langgengkanlah atas 5 perkara itu. Niscaya engkau beroleh kemenangan dan kebaikan dan keberuntungannya dan keberuntungan. Yang pertama, mengosongkan perut. Yang kedua, Al-Quran kamu merenunginya. Yang ketiga, memohon dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh dari seorang yang menangis di waktu sahur. Begitupun ibadah malammu di kegelapan malam, di pertengahan malam, dan bergaullah dengan para pelaku kebaikan dan pemilik ilmu. Jadi bisa diobatin hati itu dengan 5 perkara. Puasa, baca Al-Quran, minta di waktu sahur, hajat minta, sama keempat itu ibadah di malammu itu di pertengahan malam, dan bergaulah dengan para pelaku kebaikan dan pemilik ilmu, yakni orang-orang soleh. Dan ketahuilah bahwa hadis ini merupakan dasar dalam bersikap waro'. Waro' adalah meninggalkan perkara subhat dan berpaling kepada selain perkara subhat. Telah berkata Imam Hasan Hasan al-Bashri, kami telah menemukan suatu kaum yang mereka meninggalkan 70 pintu dari perkara halal karena takut terjatuh di dalam perkara yang haram. Jadi hebat banget nih kaumnya. Dia perkara-perkara halal ditinggalkan, takut terjatuh di perkara yang haram. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau pernah memakan suatu makanan yang di dalamnya terdapat suatu yang syubhat. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini memakan makanan yang di dalamnya terdapat sesuatu yang syubhat tanpa beliau ketahui mengenai hal itu. Maka tatkala beliau telah mengetahui mengenai hal itu, maka beliau memasukkan tangan beliau ke dalam mulut beliau, lalu beliau memuntahkannya.
Jadi saking ngejaga dari perkara-perkara yang subhat, dimuntahin. Dan telah berkata Syekh Abu Dargom, takwa adalah seorang hamba takut kepada Allah. Takwa adalah seorang hamba takut kepada Allah dengan meninggalkan sebagian perkara yang halal karena khawatir akan menjadi perkara yang diharamkan. Dan dikatakan kepada Syekh Ibrahim bin Adham, apakah Anda tidak meminum air Zam-Zam? Ini ada air Zam-Zam. Ditanya nih, Syekh Ibrahim bin Adham, apakah Anda tidak meminum air Zam-Zam? Lalu beliau berkata, jika aku memiliki timba, pasti aku meminumnya. Jadi kalau dia punya timba, dia pasti minum. Jawaban itu sebagai isyarat kepada hal bahwa timba dari harta sultan. Jadi timbanya itu dari hartanya sultan. Maka itu adalah sesuatu yang subhat. Jadi Syekh Ibrahim ini tahu kalau timbanya itu dari hartanya sultan. Maka dia nggak mau, takut subhat. Jadi masih banyak lagi kalam-kalam ulama dalam menjaga hal subhat. Jadi udah paham belum hadisnya? Jadi sesuatu yang halal itu jelas, sesuatu yang haram itu jelas. Ada di tengah-tengah itu subhat. Jadi perkara yang halal, perkara yang haram itu untuk hati. Jadi sering kita masukin yang halal itu, hati kita nanti menjadi bersih. Jadi rajin ibadah, takwa. Kalau kita sembarangan makan sesuatu yang haram, akan mengeras hati, menjadi gampang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup majelis, di dalam firman Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li zikrillah. Al-ayah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 16. Telah berkata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Allah telah mengecam kami dengan ayat ini setelah kami beragama Islam selama 7 tahun. Dan diriwayatkan bahwa sebagian manusia mereka merasakan kelusuan di hati-hati mereka, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Dan telah berkata salah seorang dari ahli ilmu ma'ani, ayat ini merupakan firman yang menyerupai sikap perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Dan pengertiannya adalah, bukankah telah dekat waktu untuk khusyuk? Jadi kita tunduk hati untuk mengingat Allah, untuk khusyuk.
Bukankah telah bergerak perlahan-lahan waktunya untuk kembali kepadanya? Setiap hidup pasti ada mati. Manusia ada batasnya, hewan, tumbuhan pasti ada batasnya. Bukankah berhak atas orang yang berbuat melampaui batas untuk menurunkan, untuk berlinang air mata? Bukankah saat ini adalah waktunya merendah dan menundukkan diri di hadapannya? Jadi ayat ini benar-benar memukul hati para sahabat-sahabat Rasulullah. Telah berkata Imam Abu Abdullah At-Tirmidzi, kelembutan hati adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala dan kejernihan hati bagi para saudara seiman karena Allah, dan keteguhan hati dalam masalah agama Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi awaniya ala wahyal qulubu wa aqrabuha ilallahi ma raqqa wa safa wa saluba. Sesungguhnya Allah memiliki wadah-wadah media interaksi. Ingatlah, wadah-wadah itu adalah hati, dan hati yang paling dekat kepada Allah adalah hati yang lembut, yang jernih dan kukuh. Dan dikatakan oleh suatu pendapat, diserupakan hati dengan wadah-wadah, adapun hati orang kafir itu wadah yang pecah lagi dibalik. Di apa namanya itu? Tumpahin. Tidak ada suatu pun dari kebaikan yang dapat memasukinya. Jadi dia melakukan kebaikan tuh di hadapan Allah ditumpahin. Sedangkan hati orang munafik itu wadah yang pecah. Apapun yang dituangkan di atasnya maka akan turun di sisinya. Orang-orang munafik itu seperti wadah yang pecah. Apapun yang dituangkan di atasnya maka akan turun di sisi bawahnya. Jadi berbolong, pecah. Jadi kebaikan apapun nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati orang-orang beriman itu wadah yang benar lagi normal, seimbang. Akan dituangkan ke dalamnya segala kebaikan, lalu kebaikan itu akan sampai memenuhinya. Dan dikatakan oleh suatu pendapat, kekerasan hati itu hanyalah terjadi karena berpalingnya hati dari merasa senantiasa diawasi oleh Tuhan. Jadi hati kita keras nih kalau kita jauh dari Tuhan, tapi hati kita lembut, merasa diawasi Tuhan.
Dan dikatakan oleh suatu pendapat, sesungguhnya dihasilkan kekerasan hati itu hanyalah karena mengikuti berbagai ajakan syahwat. Karena sesungguhnya syahwat dan kejernihan keduanya tidak dapat bersatu. Dan hal pertama yang terjadi di dalam hati adalah kealpaan. Lalu jika Allah menyadarkannya, maka ia akan selamat. Dan jika tidak, maka kealpaan itu menjadi sebagai lintasan hati. Lalu jika Allah mengembalikan lintasan hati, maka ia akan selamat. Dan jika tidak, maka lintasan hati itu menjadi sebagai suatu pikiran atau ide. Lalu jika Allah Ta'ala memalingkan pikiran ide itu, maka ia akan selamat. Dan jika tidak, maka pikiran ide itu menjadi sebagai suatu cita-cita. Lalu jika Allah melindungi hati orang itu, maka ia akan selamat. Dan jika tidak, maka terjadilah suatu kemaksiatan. Lalu jika Allah menyelamatkan hati orang itu dengan bertaubat, maka ia akan selamat. Dan jika tidak, maka jadilah suatu kekerasan hati. Lalu jika Allah membuat lembut kekerasan hati itu, maka ia akan selamat. Dan jika tidak, maka kekerasan hati menjadi sebagai suatu tabiat dan kotoran hati. Allah Ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Telah berkata Syekh Ibrahim bin Adham, hati orang beriman itu bersih seperti cermin. Maka tidaklah setan mendatangi hati itu dengan membawa sesuatu, melainkan pasti hati itu dapat melihatnya. Lalu apabila ia berdosa dengan satu dosa, maka Allah melemparkan di dalam hati orang itu suatu bintik hitam. Lalu apabila ia bertaubat kepada Allah, dosa itu, maka lenyaplah bintik hitam itu. Lalu jika ia mengulangi kepada kemaksiatan dan ia belum bertobat, maka berturut-turut bintik-bintik diterpakan hingga menghitamkan hati. Maka betapa sangat sedikit suatu nasihat yang bisa bermanfaat di dalam hatinya. Jadi kalau udah gelap hati yang kena bintik-bintik hitam itu sampai semua hati, maka nggak bisa dinasihatin. Dan telah berkata Imam Hasan Al-Bashiri, suatu dosa atas dosa lainnya yang dilakukan tanpa bertaubat, maka membuat gelap terhadap hati hingga hati dapat menghitam. Dan telah berkata Imam At-Tirmidzi, hidupnya hati adalah adanya iman, dan matinya hati adalah adanya kekufuran, dan sehatnya hati adalah ketaatan, dan sakitnya hati adalah terus-menerus melakukan atas sesuatu kemaksiatan. Dan terjaga bangunnya hati adalah berzikir, dan tidurnya hati adalah kondisi lalai.
Dan di dalam khobar disebutkan la taksurul kalama bighairi dzikrillahi fataksuwa qulubukum. Janganlah kalian banyak berbicara dengan tanpa berzikir kepada Allah, karena dapat membuat keras hati kalian. Maka di dalam kitab ini dianjurkan agar kita bergegaslah karena usia itu sesuatu yang dapat sirna. Terdapat sebuah syair, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Maka orang yang terperdaya adalah yang terperdaya, yaitu orang yang memilih dunia. Apa yang telah berlalu adalah hal yang terpaut, dan hal yang diangankan itu tidak ada. Dan bagimu adalah waktu yang engkau sedang berada di dalam waktu itu. Masya Allah, tabarakallah, kita berkumpul di majlis. Mudah-mudahan majlis ini menjadikan kita tempat yang kita cintai. Kita arungi dunia ini di dalam majlis-majlis ilmu. Adalah salah seorang ulama yang soleh menyalakan lentera, dan tidak henti-hentinya beliau menangis sampai pagi. Bagaimana beliau melihat api, maka beliau teringat dengan neraka. Dan adalah salah seorang dari para ulama menyalakan api, dan beliau mendekatkan tangannya dari api itu. Bila mana beliau merasakan panas, maka beliau berkata, "Hai celaka dirimu, mengapa engkau melakukan hal seperti ini dan seperti ini? Ya Allah, berilah kami taufik sebagaimana engkau telah memberi taufik kepada mereka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin."